Pernah nggak sih kalian ngerasa mainan atau boneka itu hidup? Kayak ada yang ngintip atau bahkan gerak sendiri saat nggak ada orang di sekitarnya. Nah, hari ini gue bakal bawa kalian ke kisah nyata boneka paling menyeramkan yang pernah ada. Robert the Doll dan Annabelle. Dua boneka yang katanya nggak cuma mainan biasa, tapi punya kekuatan sendiri. Kita bakal mulai dari awal, gimana boneka itu masuk ke hidup manusia, sampai hal-hal aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Jadi siap-siap, karena cerita ini nyata, serem, dan bisa bikin kalian gak berani tidur sendiri malam ini. Di tahun 1904, seorang anak laki-laki bernama Robert Eugene Otto atau Jen menerima sebuah boneka dari pelayannya. Boneka itu tampak biasa, terbuat dari kain, tapi wajahnya memiliki ekspresi yang aneh. Senyum tipis dan mata yang seolah menatap langsung ke jiwa siapapun. Jane begitu senang dan segera menamainya Robert, sama seperti namanya sendiri. Dia memeluk boneka itu setiap malam, menempatkannya di kursi kecil di kamarnya, dan berbicara seolah boneka itu benar-benar bisa membalas percakapan. Suasana rumah Otto tiba-tiba berubah. Ada nuansa misterius yang sulit dijelaskan. "Jean, kenapa kamu selalu membawa boneka itu kemana-mana?" tanya ibunya suatu sore, melihat anaknya asik bermain sendirian di halaman. "Karena Robert adalah teman terbaikku," jawab Jean polos. Matanya berbinar seolah berbicara dengan sahabat tak kasat mata itu. Awal mula keanehan muncul ketika anggota keluarga lain mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pernah suatu malam, Ibu Jane mendengar tawa tipis dari kamar anaknya. Ia membuka pintu dan melihat perabotan sedikit bergeser, seolah seseorang baru saja memindahkannya. Tidak ada tanda-tanda Jane bangun dari tidurnya. Rasa takut dan penasaran bercampur aduk. Tapi mereka mencoba menenangkan diri dengan berpikir ini hanya khayalan seorang anak kecil. "Jean, apakah kamu yang memindahkan kursi ini?" tanya ayahnya. Suaranya setengah bingung, setengah cemas. "Tidak Robert yang melakukannya," jawab Jane sambil menunjuk bonekanya. Ekspresinya serius, tanpa sedikit pun nada bercanda. Hari demi hari, fenomena semakin sering terjadi. Boneka Robert kadang ditemukan duduk di kursi yang berbeda, terkadang di dekat jendela, atau bahkan di tempat yang tidak mungkin dijangkau seorang anak kecil. Bahkan tetangga mulai memperhatikan perubahan posisi boneka yang aneh. Orang tua Jane mencoba berbicara dengan Jane tentang hal itu, tapi anak itu bersikeras bahwa bonekanya memang hidup. Setidaknya bagi dirinya. Suasana rumah mulai tegang, dan rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menguasai keluarga Otto. "Saya yakin boneka itu bergerak sendiri," kata ayah Jane suatu sore saat memeriksa kamar anaknya. "Saya juga merasakannya, tapi saya takut mengatakan terlalu keras," bisik ibunya, matanya menatap boneka itu dengan waspada. Kejadian-kejadian aneh itu semakin mengakar. Suara langkah kaki di lantai kayu, tirai yang bergerak padahal jendela tertutup. Bahkan boneka yang seolah memandang tajam siapapun yang mendekat, semua menjadi bagian dari keseharian mereka. Jane tetap menganggap Robert sebagai teman terbaiknya. Sementara orang tua mencoba mencari cara untuk menjauhkan keluarga dari energi misterius yang mulai terasa mengganggu. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam satu titik. Apakah boneka itu benar-benar hidup atau semua ini hanyalah imajinasi seorang anak? Kita harus memutuskan apa yang akan dilakukan dengan Robert, kata ayah Jane pada malam yang sunyi. "Saya takut kalau kita membuangnya, sesuatu yang buruk bisa terjadi," jawab Ibu Jane. Suaranya bergetar, namun penuh kekhawatiran. Sejak hari itu, keluarga Otto mulai menyadari bahwa mereka
tidak bisa lagi menganggap boneka Robert sebagai mainan biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang jauh lebih gelap dan misterius daripada yang bisa dijelaskan logika manusia. Keanehan ini hanyalah permulaan dari kisah yang akan membuat seluruh Key West berbicara tentang boneka yang bisa bergerak sendiri. Suatu malam yang gelap dan sunyi di rumah keluarga Otto, terdengar suara aneh dari kamar Jean. Awalnya terdengar seperti bisikan tipis, tapi lama-kelamaan menjadi tawa kecil yang menusuk telinga. Ayah dan ibu Jean segera bangun, terkejut dan khawatir, lalu berlari menuju kamar anak mereka. Begitu pintu terbuka, mereka melihat Jean duduk di tempat tidur, wajahnya pucat, sementara boneka Robert duduk di kursi di seberang kamar, tampak menatap mereka dengan matanya yang tak bergerak, tapi begitu hidup. "Jean, apa yang terjadi?" tanya ibunya dengan suara panik. Suaranya bergetar karena takut. "Robert, dia melakukan ini," jawab Jean sambil menunjuk bonekanya. Tubuhnya gemetar. Fenomena yang sama mulai muncul lebih sering. Boneka Robert yang semula tampak diam, kini sering berpindah posisi sendiri. Kadang ia ditemukan duduk di jendela, menatap keluar seperti sedang mengawasi sesuatu, atau bahkan berada di tengah ruangan, padahal Jean baru saja meninggalkannya di pojok kamar. Setiap kali keluarga Otto mencoba memindahkan boneka itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ketegangan mulai terasa di seluruh rumah, dan setiap malam menjadi ujian bagi mereka untuk tetap tenang. "Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Boneka itu bergerak sendiri," kata ayah Jane sambil menatap kursi kosong yang tadi ditempati Robert. "Lebih besar dari ini. Ini menakutkan. Aku bisa merasakan sesuatu yang jahat," bisik ibunya. Matanya tidak lepas dari boneka itu. Kejadian-kejadian aneh ini tidak hanya berhenti pada perabotan yang berpindah. Suara-suara misterius mulai terdengar di malam hari. Langkah kaki di tangga kosong, bisikan dari sudut gelap kamar, bahkan pintu yang menutup sendiri dengan keras. Jean, yang masih anak-anak, merasa boneka itu adalah teman sejatinya. Namun, ketakutannya sendiri mulai muncul saat boneka itu tampak memiliki kehendak sendiri. Keluarga Otto merasa cemas, takut ada sesuatu yang lebih berbahaya sedang mengintai di balik ekspresi kaku Robert. "Apakah kita harus memanggil seorang paranormal?" tanya ibu Jane. Suaranya hampir tersedak ketakutan. "Mungkin itu satu-satunya cara. Jika kita biarkan terus, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?" jawab ayahnya. Matanya menatap boneka dengan campuran takut dan penasaran. Semakin malam, semakin jelas bahwa rumah keluarga Otto tidak lagi aman dari kehadiran Robert. Kehidupan sehari-hari mulai terganggu. Setiap anggota keluarga merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat namun nyata. Jane tetap memanggil bonekanya teman terbaikku. Sementara orang tua mulai mencari solusi untuk menghadapi energi misterius yang seolah menempel pada boneka itu. Malam itu menandai babak baru dari kisah boneka yang bergerak sendiri. Kisah yang akan terus membuat rumah itu menjadi tempat penuh rahasia dan ketakutan yang sulit dijelaskan. "Kita harus menemukan cara menghentikan semua ini," kata ayah Jane sambil menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. "Tapi bagaimana jika dia tidak mau pergi?" jawab ibunya lirih, menyadari bahwa mereka mungkin telah menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Kisah malam itu hanyalah awal dari rangkaian kejadian yang akan menghantui keluarga Otto selama bertahun-tahun dan membuat nama Robert the Doll dikenal sebagai boneka yang benar-benar hidup di mata banyak orang. Keluarga Otto akhirnya memutuskan
untuk mencari penjelasan atas semua kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka. Suasana rumah semakin mencekam, lampu terkadang mati sendiri, perabotan berpindah tempat, dan suara-suara misterius terdengar dari kamar Jin. Orang tua Jin merasa bahwa boneka Robert bukan sekadar mainan biasa. Suatu sore, mereka mengundang seorang paranormal terkenal dari Key West untuk menyelidiki rumah mereka. Paranormal itu memasuki rumah dengan wajah serius, membawa perlengkapan ritualnya, dan seolah bisa merasakan energi yang memenuhi setiap sudut ruangan. "Saya merasakan energi yang sangat kuat di rumah ini," kata paranormal sambil menatap boneka Robert yang duduk di kursi kecilnya. "Apa maksudnya?" tanya Ibu Jane dengan khawatir. Tangan gemetar memegang lengan suaminya. Paranormal itu mendekati boneka Robert dengan perlahan. Matanya menatap tajam ke dalam bola matanya yang tampak hidup. Ia menjelaskan bahwa boneka itu kemungkinan telah dirasuki oleh roh atau energi negatif yang kuat. Dia bahkan menambahkan bahwa energi tersebut bisa mempengaruhi perasaan, memindahkan benda, dan bahkan menyebabkan ketakutan yang nyata bagi siapapun yang berada di dekatnya. Orang tua Jin mendengarkan dengan tegang, menyadari bahwa apa yang mereka anggap imajinasi anak mereka ternyata mungkin sebuah kenyataan yang mengerikan. Jika energi ini tidak ditangani, situasinya bisa menjadi lebih buruk, kata paranormal itu. Suaranya berat dan serius. "Lebih buruk dari apa? Apa yang bisa terjadi pada Jane?" tanya ayahnya. Wajahnya penuh kecemasan. Paranormal itu kemudian memberikan saran tegas. Boneka Robert harus dijauhkan dari rumah atau ditempatkan di lingkungan yang lebih aman agar energi negatif tidak terus berkembang. Namun, keluarga Otto merasa berat untuk membuang boneka yang telah menjadi teman masa kecil Jane. Mereka mencoba menenangkan diri dengan menyimpan Robert di loteng, berharap energi gaib itu akan berhenti. Tapi bahkan di loteng, boneka itu tetap terasa hidup. Suara-suara kecil kadang terdengar, dan perabotan sering bergeser tanpa alasan. "Kita simpan saja di loteng, semoga semuanya kembali normal," kata ayah Ken sambil menatap pintu loteng dengan waspada. "Aku tidak yakin ini akan berhenti. Rasanya seperti dia menunggu kita," bisik Ibu Jane. Tubuhnya kaku karena ketakutan. Sejak malam itu, ketegangan di rumah Otto semakin terasa. Jane tetap memeluk bonekanya, berbicara padanya seperti teman sejati. Sementara orang tua terus mengawasi setiap gerakan di rumah mereka. Energi yang mengelilingi Robert terasa semakin nyata, hampir seperti sebuah kekuatan yang mengamati, menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Malam-malam mereka dipenuhi ketegangan dan rasa takut yang sulit dijelaskan, menandai awal dari perjalanan panjang menghadapi boneka yang tampaknya memiliki kehendak sendiri. "Aku takut, tapi kita tidak bisa membiarkan hal ini merusak keluarga kita," kata ayah Jane suatu malam, mencoba menenangkan diri. "Aku juga takut, tapi aku tidak bisa membiarkan Jane kehilangan Robert," balas ibunya, menyadari dilema mereka antara keamanan dan kasih sayang terhadap anaknya. Itulah malam pertama ketika keluarga Otto benar-benar menyadari bahwa boneka Robert bukan sekadar mainan. Ada sesuatu yang gelap dan tak terlihat di dalamnya. Suatu kekuatan gaib yang akan terus membayangi mereka selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun kemudian, setelah orang tua Jin meninggal dunia, Jin yang kini dewasa memutuskan untuk kembali ke rumah keluarga mereka di Key West, Florida. Rumah itu, yang dulu penuh dengan kenangan masa kecilnya, kini terasa sepi dan sunyi. Namun, ada satu hal yang tetap ia bawa, boneka Robert. Saat membuka kotak di loteng tempat boneka itu disimpan, ia merasakan hawa aneh, seolah
Energi di dalam boneka itu masih hidup dan menunggu. Robert tampak sama seperti dulu. Wajahnya tetap tersenyum tipis. Matanya menatap seolah mengenali Jin. "Robert, kita kembali ke rumah lama kita," kata Jin sambil memeluk boneka itu, merasakan campuran nostalgia dan ketegangan. Boneka itu hanya diam, tapi Jin merasa seperti ada respons halus dalam tatapannya yang dingin. Jin, yang kini bekerja sebagai seniman, sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang menghadap halaman rumah. Ia sering menaruh Robert di kursi dekat jendela, dan setiap kali ia memandang, seolah boneka itu mengikuti setiap gerakannya. Tetangga sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Beberapa dari mereka melihat boneka Robert bergerak dari satu jendela ke jendela lain ketika rumah kosong. Kabar tentang boneka yang hidup ini mulai menyebar di lingkungan sekitar, membuat rasa takut dan penasaran bercampur aduk di hati siapapun yang mendengar kisahnya. "Saya melihat boneka itu bergerak sendiri di malam hari," kata salah satu tetangga pada seorang teman. Wajahnya pucat karena takut. "Mungkin itu hanya imajinasimu," balas temannya, tapi keraguan tampak jelas di matanya. Gene sendiri merasa hubungan aneh dengan Robert. Ia berbicara padanya seperti teman sejati, bahkan memberi nasihat dan curhat tentang hidupnya. Namun, ada saat-saat ketika ia merasa seperti Robert, benar-benar mengamati, menilai, dan mungkin memiliki kehendak sendiri. Kadang, ketika Jin sedang tidur, boneka itu ditemukan berpindah posisi, duduk di kursi lain, atau bahkan di dekat pintu kamar, padahal ia yakin meninggalkannya di meja. Suasana rumah semakin terasa hidup, tapi hidup dengan cara yang tak wajar. "Robert, apakah kamu masih bersamaku?" tanya Jin di malam hari, duduk di samping bonekanya. Tidak ada jawaban, tapi sensasi sejuk di sekelilingnya membuat bulu kuduknya merinding. Semakin lama, keanehan itu semakin intens. Jin sadar bahwa boneka Robert bukan sekadar mainan, tapi sesuatu yang memiliki energi sendiri. Kekuatan itu tidak selalu jahat, tapi tetap menimbulkan rasa takut dan penasaran. Malam-malam di rumah lama Otto kini dipenuhi ketegangan, dengan setiap bayangan, suara, dan gerakan boneka membawa rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Robert telah kembali ke rumah lamanya, dan seperti dulu, ia tetap menjadi pusat misteri yang menghantui Key West. "Aku merasa seperti dia tahu segalanya tentangku," bisik Jin suatu malam sambil menatap mata boneka itu yang tak berkedip. "Apakah dia teman atau sesuatu yang lain?" Gumamnya, sadar bahwa pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah terjawab. Sejak saat itu, kehidupan Jin dan keberadaan Robert menjadi cerita yang terus membayangi kota kecil itu. Sebuah kisah tentang boneka yang bergerak sendiri, menembus batas dunia nyata dan dunia misterius yang tak terlihat. Jin Otto akhirnya meninggal dunia, meninggalkan rumah keluarga mereka di Key West yang kini kosong dan sunyi. Namun, kisah tentang boneka Robert tidak berhenti di situ. Boneka itu tetap berada di rumah lama, seolah menunggu seseorang untuk datang dan mengingatkannya akan kehidupannya yang dulu. Banyak orang mulai mendengar cerita tentang boneka yang bisa bergerak sendiri, dan rasa penasaran membawa para pengunjung ke rumah tersebut, meski rumah itu sudah tidak berpenghuni. Atmosfer misterius itu tetap menebal, bahkan tanpa kehadiran Jin. "Boneka ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan," kata seorang kurator museum ketika boneka Robert akhirnya dipindahkan ke Museum Fort East Martello. "Kekuatan? Maksudmu, dia bisa bergerak sendiri?" tanya seorang pengunjung dengan ragu, matanya menatap kotak kaca yang menampung Robert. Boneka Robert kini ditempatkan dalam kotak kaca untuk mencegahnya mengganggu orang lain. Namun,
pengunjung museum sering melaporkan perasaan tidak nyaman saat berada dekat dengan boneka itu. Beberapa mengaku merasakan tatapan tajam dari matanya, meski jelas-jelas boneka itu tidak bisa bergerak. Ada yang merasa seolah diawasi setiap langkahnya, dan beberapa bahkan melaporkan suara-suara samar atau ketukan di kaca yang menahan boneka itu. Misteri Robert semakin menguat, menjadikannya salah satu boneka paling terkenal dan menakutkan di dunia. "Saya merasa ada yang mengawasi saya," kata seorang pengunjung dengan wajah pucat. Suaranya hampir berbisik. "Jangan berpikir terlalu keras, mungkin ini hanya sugesti," jawab temannya, tapi ketegangan di matanya sulit disembunyikan. Para kurator pun memiliki pengalaman mereka sendiri. Ada yang mendengar tawa kecil di lorong museum saat tidak ada pengunjung lain, atau merasakan hawa dingin tiba-tiba di dekat kotak kaca Robert. Beberapa catatan bahkan menyebut bahwa pengunjung yang tidak menghormati boneka itu, misalnya bersikap sinis atau mencoba mengambil foto secara berlebihan, mengalami kejadian aneh, seperti jatuh atau merasa tubuh mereka berat seolah ada yang menahan. Semua itu membuat legenda Robert the Doll semakin hidup dan menakutkan, menjadi simbol nyata dari boneka yang seolah memiliki kehendak sendiri. "Kadang aku takut menyentuh kotak kaca itu," kata kurator lain, menatap Robert dengan campuran kagum dan takut. "Aku rasa dia bisa merasakan apa yang kita pikirkan," balas rekannya, hampir seperti mempercayai bahwa boneka itu memiliki kesadaran sendiri. Misteri Robert hingga kini belum terpecahkan. Boneka itu tetap menjadi daya tarik utama museum, menarik pengunjung dari seluruh dunia yang ingin merasakan pengalaman berada di dekat benda yang diyakini hidup ini. Beberapa ilmuwan dan peneliti paranormal mencoba menjelaskan fenomena ini, namun tidak ada yang bisa memastikan kebenaran di balik kekuatan gaib Robert. Bagaimanapun, setiap orang yang melihatnya merasakan getaran berbeda, seolah boneka itu bukan sekadar mainan, tapi entitas yang memantau dan menunggu momen berikutnya. Sejak Jin pergi, dia tetap menunggu orang yang bisa memahami atau merasakan dirinya, kata kurator museum suatu sore. "Apakah kita siap untuk itu?" gumam pengunjung lain, merasakan tatapan boneka yang tajam, seolah menjawab pertanyaannya sendiri. Robert the Doll tetap menjadi simbol misteri yang hidup. Sebuah kisah nyata tentang boneka yang bergerak sendiri, menembus batas antara dunia manusia dan dunia gaib yang tak terlihat. Pada tahun 1970, seorang mahasiswa keperawatan bernama Donna menerima sebuah boneka Raggedy Ann sebagai hadiah ulang tahun dari ibunya. Boneka itu tampak biasa, kainnya lusuh sedikit, senyumnya sederhana, dan matanya bulat polos. Awalnya, Donna merasa senang dan menaruhnya di kamar tidur, menganggapnya hanya sebagai teman lucu yang mengisi ruang kosong. Tidak ada yang aneh pada boneka itu, setidaknya tidak pada awalnya. "Terima kasih, Ma. Boneka ini lucu sekali," kata Donna sambil tersenyum memeluk boneka itu. "Jangan lupa rawat dia baik-baik," jawab ibunya, tanpa menyadari bahwa boneka itu akan membawa kejadian luar biasa ke kehidupannya. Namun, teman sekamar Donna, Angie, mulai merasakan hal-hal aneh. Boneka itu tampak berpindah tempat sendiri, kadang berada di sofa padahal semalam ditinggalkan di lantai atau duduk di dekat pintu kamar seolah menunggu seseorang. Selain itu, ada catatan-catatan aneh yang muncul, bertuliskan "tolong kami", yang tidak pernah ditulis oleh siapapun. Suasana kamar menjadi tegang, dan teman-teman Donna mulai merasa takut untuk berada di dekat boneka itu. "Donna, boneka itu bergerak sendiri," kata Angie suatu malam. Wajahnya pucat. "Apa maksudmu?"
Itu tidak mungkin, balas Donna mencoba menenangkan temannya, tapi hatinya mulai merasakan kecemasan yang sama. Seiring waktu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Pintu kamar menutup sendiri, suara ketukan terdengar di jendela, dan beberapa teman yang tidur di kamar itu merasa seperti disentuh oleh tangan tak terlihat. Donna mulai menyadari bahwa boneka itu bukan sekadar mainan. Ada sesuatu yang lebih gelap dan tidak terlihat di dalamnya. Sesuatu yang berkomunikasi melalui gerakan dan pesan misterius. Rasa penasaran dan takut bercampur aduk. Boneka itu seperti memiliki kehendak sendiri, mengundang ketegangan setiap kali ada orang di kamar. Ini tidak mungkin. Siapa yang menulis catatan ini? Tanya Donna sambil memegang secarik kertas yang bertuliskan, "Tolong kami." Aku tidak tahu, tapi rasanya seperti mereka benar-benar meminta pertolongan. Jawab Angie dengan suara bergetar. Keanehan ini membuat keduanya merasa tidak nyaman dan mulai mencari jawaban. Mereka mendengar cerita tentang boneka yang bisa dirasuki roh, dan meskipun Donna awalnya skeptis, pengalaman pribadi membuatnya mulai percaya bahwa Annabelle bukanlah boneka biasa. Ada sesuatu di dalamnya, roh yang tersisa dari masa lalu, atau energi yang ingin berkomunikasi, yang kini menuntut perhatian mereka. Mungkin kita harus mencari seseorang yang mengerti hal ini, kata Donna sambil menatap boneka itu dengan campuran takut dan penasaran. Aku takut jika kita biarkan saja, sesuatu yang buruk bisa terjadi, bisik Angie, menyadari bahwa boneka itu bukan sekadar mainan biasa. Sejak hari itu, kehidupan Donna dan Angie berubah. Boneka Raggedy Ann, yang kemudian dikenal sebagai Annabelle, menjadi pusat misteri yang menakutkan, memulai kisah nyata tentang boneka yang bergerak sendiri, dihuni roh, dan mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, teman Donna yang bernama Lou datang berkunjung. Saat tidur siang di sofa, Lou terbangun karena merasakan sesuatu yang menekan dada dan membuatnya sulit bernapas. Matanya terbuka dan ia melihat boneka Annabelle menatapnya dengan tatapan tajam, seolah hidup. Lou merasakan goresan di tangannya dan kaki, meski tidak ada benda tajam di dekatnya. Rasa takut langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya berlari keluar kamar sambil terengah-engah. Apa yang terjadi? Saya merasa seperti ada yang menekan dada saya, teriak Lou sambil memegangi tangannya yang lecet. Donna dan Angie yang kaget segera mendekat, wajah mereka pucat. "Lou, itu Annabelle," bisik Donna, takut tapi tak bisa mengabaikan kenyataan itu. Kejadian itu membuat Donna dan Angie sadar bahwa boneka itu memiliki kekuatan lebih dari sekadar bergerak sendiri. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan paranormal agar dapat memahami fenomena yang dialami Lou dan semua tanda aneh sebelumnya. Paranormal yang mereka temui menyatakan bahwa roh seorang gadis kecil, Annabelle Higgins, yang meninggal dalam kecelakaan mobil dapat berkomunikasi dan mungkin telah menempati boneka itu. Roh gadis itu ingin tinggal bersama kalian dan dicintai, kata paranormal dengan serius. Tapi apakah itu berbahaya? Tanya Donna dengan gemetar, menatap boneka itu dengan mata penuh kekhawatiran. Paranormal menjelaskan bahwa Annabelle tidak sepenuhnya jahat, tetapi energi dalam boneka itu dapat memanifestasikan dirinya dengan cara yang mengganggu dan bahkan membahayakan jika tidak dihormati. Ia menyarankan agar boneka itu tidak dibiarkan sembarangan dan harus ditempatkan di lingkungan yang aman. Donna dan Angie pun mulai memahami bahwa boneka itu bukan sekadar mainan, tapi medium bagi roh yang ingin diperhatikan. "Aku ingin dicintai dan diperhatikan," terdengar suara samar melalui paranormal mewakili roh Annabelle.
Angie menatap boneka itu dan bergumam, "Kau benar-benar ingin tetap di sini, tapi kenapa harus menakutkan kita?" Sejak malam itu, boneka Annabelle menjadi pusat perhatian dan ketakutan yang nyata. Setiap gerakan, setiap pesan misterius, bahkan sekadar tatapan matanya membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Donna mulai menjaga boneka itu dengan hati-hati, berbicara padanya, dan memastikan roh di dalamnya tidak merasa terabaikan. Meski demikian, ketegangan tidak pernah hilang, dan rasa takut tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. "Aku takut, tapi aku juga merasa kasihan padanya," kata Donna di malam hari menatap Annabelle. "Mungkin kita harus belajar hidup bersamanya," jawab Angie, mencoba menenangkan diri meski bulu kuduk mereka berdiri setiap kali boneka itu bergerak sendiri. Kisah Annabelle menjadi semakin dikenal, menunjukkan bahwa boneka bisa menjadi wadah roh dan energi yang nyata, membawa pesan dari dunia lain. Fenomena ini tidak hanya menyeramkan, tetapi juga mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan akal manusia. Annabelle bukan sekadar boneka, ia adalah jendela ke dunia yang tak terlihat, dan kisahnya akan terus menghantui siapapun yang berani mendekat. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Annabelle tidak lagi sekadar gangguan ringan. Kejadian-kejadian aneh mulai meningkat frekuensinya dan intensitasnya. Boneka itu sering ditemukan berpindah posisi secara misterius, bahkan ketika kamar terkunci rapat. Suara ketukan di dinding, bisikan samar, dan tawa tipis yang menusuk telinga menjadi bagian dari keseharian Donna dan Angie. Setiap malam terasa seperti ujian, tak seorang pun merasa benar-benar aman, bahkan ketika berada di luar kamar. "Aku rasa dia marah," kata Angie suatu malam, menatap boneka yang kini duduk di kursi dekat jendela. "Marah? Tapi kenapa?" tanya Donna, suaranya setengah takut, setengah bingung. Suatu malam, Donna pulang larut setelah bekerja. Saat membuka pintu kamar, ia menemukan Annabelle berdiri di tengah lantai. Padahal semalam ia meninggalkannya di tempat tidur. Rasa takut langsung menyergap dan tubuhnya membeku. Sekitaran kamar terasa dingin, meski AC dimatikan. Donna merasa seperti ada yang mengamati setiap gerakannya dan angin dingin yang tidak masuk akal menyisir rambutnya. "Annabelle, kau kenapa?" bisik Donna, suaranya nyaris tidak terdengar. Boneka itu tetap diam, tetapi aura menakutkan di sekelilingnya terasa begitu nyata, seolah roh di dalamnya membalas ketakutan Donna dengan energi yang tak terlihat. Tak hanya itu, teman-teman yang berkunjung pun mengalami hal-hal aneh. Salah satu dari mereka, saat mencoba memindahkan boneka itu dari kursi ke meja, tiba-tiba merasakan tangan mereka tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hawa dingin menusuk, dan beberapa lembar kertas di meja tiba-tiba terbang ke udara, menempel di dinding dengan bentuk simbol yang aneh. Kejadian-kejadian ini membuat Donna dan Angie sadar bahwa energi di dalam boneka itu semakin kuat dan sulit dikendalikan. Ini sudah tidak normal lagi. Dia tidak bisa hanya diam di sana, kata Angie, suaranya bergetar. "Aku tahu, kita harus menemukan cara untuk melindunginya dan melindungi diri kita," jawab Donna, menatap mata boneka itu seolah mencari jawaban yang tak bisa diberikan. Kehidupan mereka pun berubah total. Tidur menjadi sulit, rasa takut selalu menghantui setiap sudut rumah, dan setiap langkah terasa diawasi. Annabelle bukan lagi boneka biasa. Ia telah menjadi entitas yang mampu memanifestasikan kehendak sendiri, bahkan memperingatkan siapapun yang mencoba mengabaikannya. Donna menyadari bahwa boneka itu membutuhkan perhatian, tapi di saat yang sama
ia juga membawa risiko yang sangat nyata bagi semua yang berada di dekatnya. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa terus hidup seperti ini, bisik Donna menatap Annabel yang tampak tenang, namun memancarkan aura menakutkan. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain menghormatinya. Setidaknya untuk saat ini, kata Angie lirih, menyadari bahwa boneka itu bukanlah ancaman yang bisa diabaikan begitu saja. Bab ini menandai titik di mana Annabel benar-benar menunjukkan kekuatannya yang tak bisa dijelaskan. Fenomena paranormal meningkat, mengubah kehidupan sehari-hari Donna dan teman-temannya menjadi penuh ketegangan. Setiap gerakan, setiap tatapan boneka itu membawa pesan jelas. Energi di dalamnya hidup dan menuntut pengakuan, sekaligus memperingatkan siapapun yang berani meremehkannya. Kejadian-kejadian aneh yang dialami Donna dan teman-temannya membuat mereka memutuskan untuk memanggil seorang paranormal yang lebih berpengalaman. Paranormal itu datang membawa berbagai alat untuk mendeteksi energi dan membaca aura. Begitu memasuki rumah, ia langsung merasakan ketegangan yang luar biasa. Suasana menjadi hening, bahkan suara langkah kaki mereka terdengar lebih berat. Boneka Annabel duduk di kursi lamanya, tampak tenang, namun aura yang dipancarkannya membuat semua orang merasa waspada. Lebih, energi di sini sangat kuat dan sangat gelap, kata paranormal itu sambil menatap boneka. Donna menelan ludah. Matanya menatap Annabel. Apakah dia marah? Paranormal itu kemudian mencoba berkomunikasi dengan roh di dalam boneka. Ia menyalakan lilin, melakukan ritual sederhana, dan menanyakan niat roh tersebut. Suasana menjadi tegang, udara terasa semakin dingin, dan lampu-lampu di rumah berkedip. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah boneka, seolah Annabel benar-benar berbicara melalui medium paranormal. Aku ingin dicintai, aku ingin diperhatikan. Terdengar suara samar, jelas dan menakutkan. Angie menggenggam tangan Donna, wajahnya pucat. Dia benar-benar hidup, bukan hanya boneka biasa. Paranormal itu menjelaskan bahwa Annabel bukan roh jahat sepenuhnya, namun energi di dalamnya bisa berbahaya jika tidak dihormati. Ia menambahkan bahwa boneka itu telah dirasuki oleh roh Annabel Higgins, seorang gadis kecil yang meninggal tragis, dan energi tersebut ingin tetap berada di dunia manusia. Setiap percobaan untuk mengabaikannya atau meremehkannya bisa memicu gangguan lebih serius, termasuk kecelakaan fisik atau mimpi buruk yang nyata. Lebih, kau harus mengerti, dia hanya ingin diperhatikan, tapi dia bisa melindungi dirinya dengan cara yang menakutkan, kata paranormal itu. Donna menunduk, suaranya hampir berbisik. Jadi kami harus hidup dengan dia seperti ini? Sejak saat itu, interaksi dengan Annabel menjadi lebih hati-hati dan terstruktur. Donna dan Angie belajar berbicara padanya, mengakui keberadaannya, dan tidak mencoba untuk memaksanya pergi. Gangguan fisik masih muncul sesekali, seperti pintu yang tertutup sendiri, benda-benda yang berpindah, atau suara-suara misterius di malam hari. Namun mereka mulai memahami bahwa boneka itu menuntut penghormatan, bukan ketakutan semata. Aku mengerti sekarang. Kami harus menghormati keberadaanmu, kata Donna sambil menatap boneka dengan penuh hati-hati. Aku mendengar kalian, dan aku akan tenang kalau kalian menghormati aku. Terdengar balasan samar melalui medium paranormal. Puncak ketegangan datang ketika paranormal itu memperingatkan bahwa setiap orang yang mencoba mengambil boneka itu atau menyakiti energi di dalamnya bisa menghadapi konsekuensi serius. Hal ini membuat Donna dan teman-temannya semakin waspada. Mereka menyadari bahwa Annabel bukan sekadar mainan,
melainkan entitas yang hidup dan interaksi dengan dunia manusia membutuhkan perhatian, kesabaran, dan penghormatan penuh. Kita tidak bisa meremehkannya, dan kita tidak bisa mengabaikannya, kata Angie lirih. Kita harus belajar hidup bersamanya dan mengerti batas-batasnya, jawab Donna, menyadari bahwa boneka ini akan menjadi bagian dari hidup mereka selamanya. Sejak saat itu, Annabelle menjadi fenomena paranormal yang nyata, memperlihatkan bahwa boneka bisa menampung roh dan energi yang mampu memengaruhi dunia manusia dengan cara yang menakutkan sekaligus misterius. Seiring berjalannya waktu, kisah Robert the Doll dan Annabelle menjadi legenda nyata tentang boneka yang bergerak sendiri. Robert tetap berada di Museum Fort East Martello di Key West, Florida, menatap setiap pengunjung dengan tatapan tak berkedip yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap orang yang datang merasakan sensasi berbeda. Beberapa hanya takut, beberapa merasakan seolah diawasi, dan beberapa mengaku melihat perabotan bergeser saat mereka tidak memperhatikannya. Robert menjadi simbol energi yang tidak bisa dijelaskan, kekuatan yang tetap hidup meski pemiliknya telah tiada. Boneka ini rasanya seperti tahu semua yang kita pikirkan, kata seorang pengunjung, suaranya bergetar. Aku merasakan hal yang sama, jawab temannya, menatap kaca yang menahan Robert. Sementara itu, Annabelle tetap berada bersama Donna dan teman-temannya, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meskipun awalnya membawa ketakutan, boneka itu kini diperlakukan dengan hati-hati, dihormati, dan dianggap sebagai entitas yang membutuhkan perhatian. Gangguan fisik dan suara misterius masih muncul sesekali, namun mereka belajar untuk berkomunikasi dan hidup berdampingan dengan energi yang ada di dalam boneka itu. Aku tidak suka kalau kamu marah, tapi aku mengerti keinginanmu sekarang, kata Donna suatu malam, menatap Annabelle dengan tenang. Aku hanya ingin diperhatikan, jangan lupakan itu, terdengar balasan samar dari arah boneka. Kedua kisah ini menunjukkan satu hal penting. Boneka, meski tampak tak hidup, bisa menjadi medium bagi energi atau roh yang tidak terlihat. Robert dan Annabelle mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak biasa adalah sekadar benda mati. Ada kekuatan yang hidup di dalamnya, menunggu untuk diakui dan dihormati. Kekuatan ini tidak selalu jahat, namun ia memiliki cara sendiri untuk menuntut pengakuan, mengubah cara manusia memandang dunia paranormal. Setiap orang yang datang ke sini harus mengerti, ini bukan sekadar mainan, kata kurator museum. Lebih besar, dan ini bukan kebetulan. Setiap gerakan, setiap tatapan boneka itu adalah pesan yang nyata, tambahnya. Pengalaman dengan Robert dan Annabelle juga memperlihatkan bahwa ketakutan manusia sering muncul dari ketidaktahuan. Mereka yang berani menghadapi dan menghormati energi di dalam boneka bisa hidup berdampingan tanpa bahaya besar, sementara mereka yang meremehkan atau mencoba mengambil alih sering menghadapi konsekuensi aneh. Kisah ini telah menyebar ke seluruh dunia, menarik perhatian ilmuwan, paranormal, dan orang-orang yang sekadar penasaran akan fenomena tak masuk akal. Aku tidak pernah membayangkan boneka bisa sekuat ini, kata Donna, menatap Annabelle. Mereka mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, jawab Angie, menyadari bahwa kehidupan mereka telah berubah selamanya. Kini, Robert dan Annabelle berdiri sebagai simbol misteri yang tak terpecahkan. Satu di museum sebagai peringatan bagi dunia, satu lagi di rumah sebagai pengingat bahwa energi tak terlihat bisa hidup di antara kita. Kisah mereka tetap hidup, terus menakutkan sekaligus memikat siapapun yang mendekat. Mereka bukan sekadar boneka, mereka adalah
warisan misteri nyata. Jendela menuju dunia yang tidak bisa dijelaskan logika manusia. Kau bukan sekadar mainan. Kau adalah bagian dari dunia ini. Bisik Donna pada Annabelle, sementara mata boneka itu seolah menatap balik penuh makna. Dan aku akan selalu ada untuk mengingatkan siapapun yang melupakan. Terdengar balasan lembut yang meninggalkan getaran dingin di udara. Robert dan Annabelle membuktikan bahwa batas antara dunia nyata dan dunia gaib bisa sangat tipis, dan misteri mereka akan terus hidup di hati siapapun yang berani menyaksikannya. Dan itu dia, kisah nyata tentang Robert the Doll dan Annabelle, boneka yang katanya bisa bergerak sendiri, punya energi sendiri, bahkan bikin orang-orang yang mendekat nggak nyaman. Kalau kalian pikir ini cuma cerita horor biasa, coba bayangin kalau kalian lihat boneka itu langsung di depan mata. Serem kan? Nah, kalau kalian mau cerita-cerita misteri nyata lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah seram berikutnya. Dan satu lagi, hati-hati kalau kalian punya boneka di rumah. Siapa tahu, mereka juga bisa memperhatikan kalian.